Jeng, ada reka itu kan? Jeng. Gimana sih? Udah sih, maaf. Udah gini. Mau di mana? Di mana aja? Di sini aja nih, kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih pada semangat gak? Semangat. Ya, pada semangat-semangat banget ya. Padahal udah siang tapi semangat kalian tetap terjaga. Iya dong. Sebelumnya ketua kelasnya siapa? Lintang, Bu. Oke, Lintang boleh dipimpin berdoa teman-temannya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Lintang. Oke, Bu. Sebelumnya kelasnya pada masuk semua nggak hari ini? Masuk. Oke, nggak ada yang absen, nggak ada yang sakit? Nggak ada. Baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau di mejanya hanyalah tulis buku tulisnya saja. Setelah itu HP-nya dimasukkan ke kolong meja atau di tasnya masing-masing. Baik, Ibu. Nanti ada waktunya untuk buka HP. Nanti akan Ibu persilakan buka HP-nya kapan dan menutup HP-nya kapan. Oke. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengamati video yang disajikan guru, murid dapat menjelaskan pengertian perubahan iklim berdasarkan konsep ilmiah yang benar. Yang kedua, setelah berdiskusi kelompok berdasarkan studi kasus fenomena iklim di Indonesia dan global, murid dapat menganalisis 3 gejala perubahan iklim yaitu peningkatan suhu permukaan bumi, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrim dengan tepat. Yang ketiga, setelah melengkapi LKM, murid dapat mengidentifikasi gejala perubahan iklim yang relevan dengan kondisi lingkungan sekitar secara sistematis. Oke, nah sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin bertanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai dampak penggunaan eksplorasi energi secara berlebihan. Kira-kira masih ada nggak yang ingat dampaknya apa saja? Saya. Boleh, Awak jawab. Saya lah, Sofia. Jadi dampak yang masih saya ingat pada pertemuan kemarin itu karena adanya pencemaran udara akibat kebakaran bahan bakar fosil, Ibu, yang jadinya dia melepaskan gas karbon dioksida, terus juga dia melepaskan metana juga, Ibu, terus dia melepaskan juga nitrogen dioksida. Nah, terus gas-gas yang tadi 3 gas itu termasuk ke gas rumah kaca yang menahan panas matahari di atmosfer bumi kita, Ibu. Tuh, tepuk tangan untuk Hawa. Yeay. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Boleh, Sofia. Nah, jadi selain itu juga ada pemanasan global karena saat ini itu adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang tadi udah Hawa sampaikan, yang juga berdampak pada naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi. Oke, tadi Sofia, tepuk tangan dulu untuk Sofia. Tadi Hawa dan Sofia sudah menyebutkan bahwa ada pencemaran udara dan pemanasan global. Ini sama-sama diakibatkan oleh gas rumah kaca. Nah, menurut kalian yang tadi sudah dijawabkan oleh Hawa dan Sofia berkaitan tidak dengan fenomena perubahan suhu dan cuaca ekstrim yang sering kita dengar di akhir-akhir ini? Nah, iya berkaitan ya. Jadi tadi pencemaran udara dan pemanasan global yang disebabkan oleh gas rumah kaca itu berkaitan dengan fenomena perubahan iklim yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Nah, di sini Ibu ada
satu video tentang penggambaran bumi yang sedang tidak baik-baik saja. Seperti apa sih gambarnya ya kan? Nah, saat video ditayangkan nanti, Ibu harap kalian fokus memperhatikan videonya, soalnya video ini akan sangat penting di materi pembelajaran kita pada kali ini. Setuju ya? Setuju. Perlu dibesarin atau enggak? Besarin Ibu. Iya. Nah, berdasarkan video yang tadi kita udah saksikan, menurut kalian ada kaitannya tidak dengan perubahan iklim yang akan kita bahas pada hari ini? Ada. Apa tuh? Coba siapa yang mau jawab? Saya. Boleh Lintang. Saya. Jadi kalau misalkan yang kita tahu, jadi kalau sudah berdasarkan video itu kita tahu kalau misalkan perubahan iklim itu bukan cuma terjadi karena adanya perubahan suhu aja Ibu. Jadi perubahan suhu itu bikin bumi itu jadi lebih panas gitu Ibu. Terus tadi sekitar 90% es atau ya pokoknya si es di Greenland sama Antartika itu menurun sekitar pokoknya 200 sekian Tons. gigaton sih Bu. Nah terus abis itu kalau misalkan diperhatiin juga itu nominalnya sangat besar sekali. Jadi kena dampak dari pemanasan global itu sendiri gitu. Terus jadi esnya mencair, terus air lautnya juga menaik, nanti air lautnya kembali lagi gitu. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Lintang. Tepuk tangan untuk Lintang. Jadi tadi Lintang sudah mengatakan kalau di video tadi ada permukaan glaciers es yang mencair. Nah, permukaan es yang mencair itu akibat dari pemanasan global atau suhu yang meningkat pada bumi. Oke. Nah, menurut anak-anak lagi, kira-kira fenomena yang tadi kita tonton itu dapat terasakan dampaknya di negara kita sendiri nggak? Iya. Apa tuh dampaknya? Siapa yang mau jawab? Saya dulu. Boleh, Hana Marfa. Kalau menurut saya tuh relevan di Indonesia itu di bagian kenaikan air lautnya, karena kan negara kita itu negara kepulauan ya Bu, banyak banget wilayah pesisirnya. Nah saya tuh sering dengar ada berita banjir di daerah pantai utara Jawa. Nah itu kayaknya tuh nyambung Bu sama apa yang dijelasin di video tadi. Kalau misalkan air laut itu makin naik karena es
dampaknya mungkin bisa dirasain di Indonesia. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Hana Marfa. Jadi karena tadi permukaan es yang mencair, kemudian mengakibatkan kenaikan air pada permukaan air laut. Nah, makanya tadi Hana Marfa bilang kalau wilayah di utara Jawa itu turut kena dampaknya, terutama seperti kota-kota yang ada di sana. Gitu. Oke. Nah, sekarang fokus lagi ke layar. Ibu akan menjelaskan bahwa PBB sendiri mendefinisikan perubahan iklim itu adalah perubahan kondisi iklim yang diakibatkan oleh aktivitas ulah manusia secara langsung atau tidak langsung. Gitu. Nah, aktivitas ulah manusia tadi itu contohnya kayak yang kita singgung tadi, ada pengeksplorasian energi yang berlebihan gitu, dan deforestasi. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut memberikan efek gas rumah kaca yang mengakibatkan perubahan iklim itu terjadi. Oke, sampai di sini paham mengenai perubahan iklim dan dampaknya untuk kita? Paham. Oke, karena sudah paham, Ibu akan memberikan tugas LKM yang dikerjakan secara berkelompok. Mau Ibu yang memilih kelompoknya atau kalian sendiri yang memilih kelompok? Oke. Kelompok 1 ada Hawa, Novia, Zana. Kelompok 2 itu kelompok 1 kan? Mana nih, Bu? Maaf, Hawa. Nah, ya benar. Kelompok 2 ada Hana Marfa, Lintang, dan Anissa Deliana. Nih. Makasih, Ibu. Nah, untuk kelompok 3 ada Sofia, Aisyah, dan ya boleh, dan Azelia. Boleh mendekat ya dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum itu, Ibu ingin perhatiannya sebentar. Ya, Ibu. Oke, Aduh, aku dulu boleh. geser kiri. Sini. Udah kerja. Tunggu dulu, dengerin ibunya dulu. Ya udah aku udah ngantuk. Udah? Udah aman? Udah, Ibu. Oke, Ibu izin menjelaskan dulu ya terkait petunjuk pekerjaan dan pengerjaannya seperti apa. Nah, jadi pada masing-masing LKM tersebut ada masing-masing studi kasus yang berbeda. Gitu ya. Iya, Ibu. Nah, ada juga barcode di setiap studi kasusnya. Nanti kalian akses lewat HP. Jadi kalian udah boleh mengeluarkan HP-nya ya. Oke, Ibu. Ya. Ibu saya ambil HP boleh? Boleh. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala dalam mengakses scan barcode-nya, boleh langsung kasih tahu ke Ibu ya. Baik, Ibu. Waktu pengerjaannya 5 menit cukup? Cukup. Oke. Aman tidak? Aman, Ibu. Studi kasus 3. Apa jawabannya? Nomor 1. Apa aja? Kemungkinan yang Bisa di-scan? Bisa, Bu. Bisa di-scan? Bisa, Ibu. tadi nomor 2. Lebih panjang. Itu yang halaman 3-nya kalau misalnya jawabannya nggak muat ya. Jadi kalau misalnya jawabannya nggak muat, boleh di situ jawabnya. Siap, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Ketersediaan air bersih ketersediaan air bersih berkurang. Ini mah sampai doang bisa baca kata gue mah. Produksi apa? Produksi pertanian menurun. Dari Sophia maju. Air. Udah gitu aja. Iya. Terus apa perbedaan Terus utama? asal lagi kekeringan. Kekeringan. Nomor 2 panjang banget. Ada yang kesulitan Perbedaan nggak? El Nino dan La Nina. El Nino Dan lanina. Terletak pada
Iya apa? curah hujan dan kondisi cuaca. Ada Diskusi bareng-bareng ya. Curah hujan curah hujan. dan kondisi cuaca. Kalau El Nino El gimana? Nino, iya, Gitu. El Nino kenapa? curah hujan berkurang, jadi kemarau lebih lama. Curah hujan meningkat, Iya, banjir. La Nina curah bertambah hujan ya? tinggi, iya lebih panjang. Ya udah sama penyebabnya sih, tapi kayaknya tahu deh, nggak usah ditulis. Apa bertambah? 2 menit lagi ya. Curah hujannya bertambah lebih panjang. Nah, terus efeknya Banjir. Banjir, iya Oke, banjir. terus apa lagi? Udah. Aku udah nonton video udah habis guru. Dah. Sopi, lagi Sopi. Jawaban. Aduh. Jelas gak videonya? Jelas. Udahlah cukup. Videonya tentang apa? Dampak ini banjir dampaknya. Ini cuma Banjirnya di mana? dia dampaknya itu terhadap curah hujan dan kondisi cuaca di Enggak, mana ini El Nino. menurut kalian ini tuh perbedaan utama dari El Nino Lena tuh dia perbedaannya adalah curah hujan sama kondisi cuaca. Dibaca nggak beritanya? Udah baca. Sopi ibu gak baca tuh. Ini dampaknya El Nino itu. El Nino itu kemaraunya lebih panjang, dampaknya kekeringan, kurang air bersih. Kalau La Nina dia Curah hujannya lebih tinggi, dampaknya banjir, longsor gitu. Nah, yang ini tuh kayak perbedaan utamanya dari El Nino sama La Nina. El Nino, La Nina. Sudah? Kita kan Udah berapa? selesai, Bu. Ibu selesai. Ibu udah Kelompok berapa? Tiga duluan. 3 udah selesai. Oke. Iya. Kelompok 2 udah selesai. Kelompok 1. Kelompok 2 aku. Kelompok 1 udah selesai. Oke, tunggu kelompok 1 dulu ya. Sudah. Iya. Bisa Sopi. Semongot. Iya, ditungguin kok. Tadi curah hujan. Kalau El Nino curah hujannya berkurang, makanya nanti kemaraunya lebih lama, terus Betul. ada kekeringan, Betul. terus jadi panas suhu udaranya. Kurang air bersih. Betul. Terus kalau La Nina curah hujannya itu bertambah, jadi Ayo kelompok 1 udah belum? terjadi banjir longsor. Betul. Betul. Siap. Ibu yang kelompok 3 presentasi sekarang ya, Bu. Berapa menit lagi, Bu? Sudah habis sebenarnya. Udah Bu. Udah, kelompok 1 udah. Kelompok 3 Ibu. Oke. Tadi kelompok 3 duluan ya yang mengerjakan. Udah duluan selesai yang mengerjakan. Oke, kelompok 3 boleh maju. Baik. Semuanya boleh perhatiin Sofi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibaca soalnya. Oke, jadi kelompok 3 mendapatkan studi kasus terkait El Nino yang terjadi saat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu lebih hangat dari normal sehingga mengurangi curah hujan di Indonesia. Sedangkan La Nina meningkatkan curah hujan karena suhu laut lebih dingin. Pada Juli 2026, El Nino kembali terbentuk dan diperkirakan akan menguat hingga akhir tahun sehingga berpotensi memperpanjang musim kemarau, meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan serta berdampak pada sektor pertanian. Pertanyaan pertama berdasarkan artikel, apa yang mungkin terjadi di Kelompok 1 boleh memperhatikan ya. selama beberapa bulan ke depan akibat El Nino ini. Jadi yang kemungkinan terjadi itu pertama adanya penurunan curah hujan sehingga musim kemarau itu terjadi lebih panjang. Karena hal itulah suhu udara jadi meningkat dan debit sungai dan waduk itu jadi menurun. Karena tadi debit sungai dan waduk menurun, maka ketersediaan air bersihnya jadi berkurang dan itu mempengaruhi ke produksi pertanian yang menurun. Gitu. Oke. Terus nomor 2, apa sih perbedaan utama antara El Nino dan La Nina? Perbedaannya itu ada di tadi terhadap curah hujan dan kondisi cuaca ketika terjadi El Nino dan La Nina. Kenapa? Karena pada saat terjadi El Nino, curah hujannya itu akan berkurang sehingga kemarau akan terjadi lebih lama. Terus adanya peningkatan risiko kekeringan, kebakaran hutan, dan berdampak pada sektor pertanian. Sedangkan pada La Nina, curah hujannya itu akan bertambah sehingga akan menyebabkan terjadinya
bencana alam seperti banjir ataupun longsor. Oke. Jadi tadi kelompok 3 sudah menjelaskan mengenai El Nino dan La Nina. Nah, Ibu mau bertanya kepada kelompok 1. Tadi Sofia udah menjelaskan perbedaan dampak El Nino dan La Nina. Kelompok 1 boleh jawab perbedaannya apa dari El Nino dan La Nina? Perbedaannya itu pada pengaruhnya terhadap curah hujan dan juga kondisi cuaca. Ya, kalau El Nino berarti Kalau El Nino itu menyebabkan curah hujan di Indonesia itu berkurang. Jadinya musim kemarau itu berlangsung lebih lama. Terus kalau La Nina itu meningkatkan curah hujan. Jadinya musim hujan itu jadi lebih panjang gitu. Jadi menyebabkan banjir. ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan Sofia. Oke, tadi juga di nomor 1 Sofi menjelaskan dampak El Nino beberapa bulan ke depan. Ada yang mau jawab? Saya. Boleh. Dampaknya apa? Itu kekeringan, terus habis itu waduk sama debit airnya bakal turun, terus juga kebakaran hutan, gara-gara suhu yang terlalu panas gitu. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ajel. Oke, Sofi boleh duduk ya. Terima kasih. Bu. Selanjutnya kelompok 2. Karena tadi selesai kedua setelah kelompok 3. Boleh Anissa Diliana jawab? Oh, ini yang terang-terang gitu. Iya. Masih terang. Ibu baca kasusnya nggak? Boleh baca kasusnya sama soalnya. Jadi, menurut NASA, permukaan laut global telah naik sekitar 91 mm sejak 1993 akibat pencairan es di kutub dan pemuaian air laut karena pemanasan global. Nah, dampaknya semakin besar di sejumlah wilayah pesisir akibat faktor lokal seperti penurunan muka tanah. Di Semarang bersama Jakarta, Pekalongan, dan Demak, laju penurunan muka tanah tercatat sedikitnya 9 kali lebih cepat daripada kenaikan permukaan laut global, sehingga meningkatkan resiko banjir dan mengancam kawasan pesisir. Terus, pertanyaan nomor 1. Menurut data tadi, mengapa kota Semarang lebih sering mengalami banjirop dibandingkan kota lain, padahal kenaikan air laut di seluruh dunia besarnya sama? Nah, karena beberapa faktor. Selain karena kenaikan air laut juga mengalami penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Terus juga adanya pembangunan infrastruktur, terus kondisi geologi wilayah pesisir tersebut juga. Nah, akibatnya permukaan daratan semakin rendah sehingga air laut mudah masuk ke pemukiman. Terus jadinya perubahan iklim tersebut akan memperparah karena kondisi cuacanya jadi ekstrim. Nah, soal nomor 2. Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan warga Semarang untuk mengurangi dampak banjir rob tersebut? Yang pertama, kita bisa mengurangi penggunaan air tanah dan beralih menggunakan air perpipaan. Terus, menanam serta menjaga ekosistem mangrove sebagai pelindung alami pantai. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan saluran drainase. Terus yang keempat, bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat energi menggunakan transportasi sebagai bentuk mitigasinya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Anissa Deliana. Ibu izin bertanya lagi. Tadi Anissa Deliana sudah menjelaskan mengenai faktor-faktor lain yang menyebabkan kota Semarang suka terjadi banjirop. Ada yang boleh mengulangi penjelasan dari Anissa Deliana? Siapa yang mau? Boleh aja. Tadi gara-gara beberapa faktor. Nah, itu karena kenaikan muka air. Terus habis itu gara-gara perubahan iklim. Terus penurunan muka tanah yang cukup tinggi akibat pengambilan air tanah secara berlebihan. Terus pembangunan infrastruktur sampai ke kondisi geologi wilayah pesisir. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ajel. Oke, Anissa Deliana boleh duduk ya. Selanjutnya kelompok 1. Siapa yang mau maju? Boleh kelompok 1. Siti Hawa. Siti Hawa. Siti Hawa
Boleh? Jadi kelompok 1 mendapatkan kasus tentang fenomena perubahan iklim. Nah, menurut WMO, tahun 2024 tercatat sebagai tahun paling panas sepanjang 175 tahun pengamatan cuaca dunia. Suhu bumi tahun 2024 naik sekitar 1,55 derajat Celcius dibandingkan suhu rata-rata sebelum masa industri. Nah, menurut laporan yang sama, 10 tahun paling panas yang pernah tercatat semuanya terjadi dalam 10